matahari yang tak sadar. Jadi dalam hidup itu manusia adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain, sehingga menjadi makhluk sempurna dari makhluk lainnya, tetapi rapuh terhadap kesadaran. Apalagi di zaman modern saat ini, bekerja merupakan sebuah pokok yang harus dicukupi. Contohnya si Wallace, dia seorang pemuda yang meranjak dewasa. Dan di sana dia siap menghadapi perjalanan hidup yang terasa panjang, dan di sana ia akan siap mencicipi rasa apa itu hidup, pahit dalam berjuang, manis yang hanya sesaat. Dan itulah hidup yang tak mungkin ia hindari, bagaikan sebuah kodrat menjadi manusia. Berjuta-juta kehidupan berbagai macam latar belakang, kaya, miskin, dan sederhana. Itu adalah sebuah pilihan yang tak mungkin ia pilih dengan campur tangan kehendak Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan berbagai macam makhluk, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Bahkan yang sangat unik sebagai pencipta alam semesta yang sangat luas tanpa sebuah ujung, menabrak sebuah lapisan, menyentuh galaksi, mendua di keadaan malam dan siang, tertumpuk langit dan bumi. Di suatu ketika Wallace pun melamun di kegelapannya malam. Hanya jangkrik dan kodok menjadi teman tanpa ia ketahui yang saling bersautan dengan gelombangnya. Irama sunyi membawa ketenangan malam sambil menatap jajaran langit yang terselip pada pikirannya bahwa manakah yang lebih hebat antara bulan dan matahari. Menurutnya itu ketidakadilan dalam dua perputaran poros antara bulan dan matahari. Bulanlah yang selalu menemukan antara malam dan siang, melihat sebuah kehidupan yang sedang menghidupi kehidupan dan sedang yang terlelap, sehingga menjadi sebuah ketidakadilan di dalam benaknya. Matahari hanya menerangi sehabisnya malam, memberikan hangatnya ke seluruh ufuk, melelehkan embun hingga menjadi kodratnya kembali sebagai air, penghantar semangat untuk makhluk yang menyudahi dari terlelapnya hingga kembali menggerakkan jasadnya. Sejenak Wallace melihat di sekitarnya malam yang sangat adil menggelapkan semuanya. Rasa dingin menyentuh sebagian jasad luarnya. Jangkrik yang selalu bergumam yang tak pernah terlelap. Tanpa sadar ia terlalut dalam separuhnya malam. Hati pun berkata, apakah matahari merindukan apa itu malam, merebahkan di pembaringan bangku yang panjang. Dan Wallace melewati separuhnya malam dengan bunga mimpinya. Tanpa disiram pun, namun sangat nyaman dengan aroma malam yang sudah hampir habis. Terpejam di atap yang maha luas, tak sadar ia melewati embun yang sedang bekerja menjatuhkan kesemua dedaunan. Pagi yang indah itu pun ia lewati dengan selimut embun yang sudah menghilang. Matahari seakan enggan membangunkannya, tetapi hangatnya menyadarkannya. Terbukalah jendela abadi yang terkejut di dalam benaknya melewati malam yang indah. Tetapi Wallace tak beranjak kemanapun, berpikir sebentar yang semalam ia lalui. Tersimpan ingatan yang semalam ia pikirkannya. Pada saat itulah berpaling ia kepada sang sinar yang membangunkannya. Berdiri tegak melihat ke atas, membaca ke dalam keadaan tanpa tertulis mata yang terpejam melihat matahari. Mencoba memahami dan bertanya, "Hai matahari, apakah kau merindukan malam?" Lama menunggu tak ada jawaban, hanya sebuah kicauan burung menjadi pengganti jawabannya. Melihat kehidupan capung yang menari di atas angin, angsa yang sedang bermesraan dengan pasangannya. Pada saat itulah ia mencoba memahami matahari, memberikan sinarnya ke penjuru negeri. Sebagai pengganti tugasnya malam, ia melihat bergeraknya matahari. Ia pergi selalu untuk mencari dengan kerinduan yang hakiki. Tapi di saat itulah ia tak sadar memahami matahari yang tak sadar ia memang merindukan malam.
tetapi sinarnya lah yang selalu dirindukan semua makhluk sebagai motivasi pagi pada setiap pagi yang bernapas. Tumbuhan merindukan sentuhan hangatnya, burung-burung pun ingin disapa dengan sinarnya. Dan Wallace menyadari Tuhan memang maha hebat menciptakan secara adil ke semua jajaran yang ia ciptakan dari hal yang besar dan yang kecil. Terdapat pelajaran berharga hanya dari malam dan siang, bulan dan matahari, dan semua makhluk. Wallace pun bergegas menyambut aktivitas paginya dan membawa pengalaman baru yang ia dapat.